bawah diberi mikroloko, masukkan ke dalam toples yang terdapat spesies agar spesies hewan tersebut pingsan. Setelah spesies hewan tersebut pingsan, kita simpan ke dalam bak paraffin. Tubuh mamalia terdiri dari kaput, trunkus, cauda, dan ekstremitas. Bagian tubuhnya dilindungi oleh rambut atau papilus. Pada bagian kaput terdapat rima oris yang di dalamnya ada gigi seri atau yang disebut dentes incisivi. Selain itu terdapat sepasang nares, organon visus, dan auriculare atau daun telinga. Bagian kaput dan trunkus dihubungkan oleh kolum. Bagian trunkus terdiri dari toraks atau dada, abdomen perut, dorsal atau punggung, dan di bagian bawah terdapat testis dan anal. Terdapat ekstremitas, yaitu ekstremitas anterior dan ekstremitas posterior. Ekstremitas anterior terdiri dari brachium, antebrachium, manus, dan 5 buah digiti. Bisa dilihat ini digitinya. Pada bagian ekstremitas posterior terdiri dari femur, crus, pes, dan digiti. Pada digiti, bagian ujungnya terdapat valvula. Bisa dilihat ini ada valvulanya. Pada tahap pembedahan, pertama, siapkan gunting, lalu capit otot dekat anal, buat lubang agar mempermudah proses pembedahan. Setelah lubang selesai dibuat, lalu gunting memanjang hingga bagian dada agar bisa dilihat topografinya. Untuk marmut sendiri sama. Pertama, capit bagian otot, lalu buat lubang. Setelah lubang selesai dibuat, lalu potong hingga bagian dada, lalu buka. Setelah itu, amati bagian topografinya. Berikut adalah topografi dari tikus putih. Nah, di sini yang pertama ada ventriculus, kemudian yang kedua ada hepar, kemudian ada pulmo, sepasang ya teman-teman. Kemudian di sini ada jantung atau kor yang dilapisi oleh perikardium. Kemudian ada testis, di mana testis ini seharusnya sepasang ya. Kemudian ada ren atau ginjal, seharusnya juga sepasang. Kemudian di sini juga ada intestinum tenue, ada intestinum crassum, dan juga ada rectum. Berikut adalah anatomi dari marmut. Nah, di sini yang pertama ada hepar, kemudian ada sepasang pulmo, ada jantung atau kor yang dilapisi tipis oleh perikardium, kemudian ada ventriculus yang berwarna hijau keabu-abuan ini ya. Kemudian ada sepasang ren, kemudian ada ovarium,
Seharusnya di sini sepasang ya teman-teman, tapi kami hanya menemukan satu. Kemudian di sini ada intestinum tenue, ada intestinum crassum, kemudian bawahnya rectum. Kemudian di sini ada usus kosong. Nah, bagian yang paling besar dan berwarna hijau tua ini namanya cecum, di mana terdapat kantung-kantung yang disebut dengan haustra. Kemudian lapisan yang membatasinya ini namanya incisura. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, bertemu lagi. Kali ini kita di praktikum yang terakhir tentang pembedahan mamalia. Dalam pembedahan mamalia di sini menggunakan dua spesimen yang akan dibedah, yaitu tikus putih dan marmut. Nah, seperti biasa, tujuan dalam praktikum kali ini agar kalian terampil dalam pembedahan mamalia. Tapi karena kalian tidak melakukan pembedahan, sehingga kalian di sini diharapkan terampil dalam menganalisis video pembedahan mamalia. Jadi alat dan bahan itu juga sama seperti yang sebelumnya, ada parafin, ada gunting, pisau bedah, dan juga kita butuh ether atau kloroform untuk membius hewan yang sebelum kita bedah. Untuk morfologi dan untuk anatomi itu jelas sekali perbedaannya. Dalam morfologi itu struktur integumen mamalia ini jelas sekali sudah ditutupi oleh rambut. Yang sebelumnya Aves itu dia ditutupi oleh struktur bulu. Selain itu juga untuk bagian-bagian badannya itu ada kaput, ada serviks, ada trunkus, dan ada caudal. Untuk di sistem, ketika nanti kalian di bagian anatomi, ketika kita masuk ke sistem digestif, kalian nanti akan temukan atau kalian nanti bisa amati video ketika pembedahan atau membuka mulut tikus atau mulut marmut, itu kalian akan menemukan gigi. Nah, di situ jelas sekali macam-macam bentuk giginya itu berbeda. Jadi kalian identifikasi gigi yang terdapat pada tikus, gigi juga yang terdapat pada marmut itu apa saja. Selain itu ada jelas perbedaan, yaitu bagian usus buntu atau yang sering disebut dengan cecum. Di dalam usus buntu itu ada bagian-bagian yang namanya taenia, ada haustra, ada incisura. Nah, nanti ketika kalian menggambar, mengidentifikasi, itu harus bisa membedakan mana bagian-bagian tersebut. Nah, itu untuk sistem digestif. Untuk sistem respirasi ini hampir mirip dengan Aves, hanya saja kalau Aves karena bisa terbang, jadi ada alat bantu pernafasan ketika dia terbang. Tapi kalau untuk mamalia hanya memiliki pulmo atau paru-paru yang jumlahnya sepasang. Nah, bagaimana peredaran darahnya atau peredaran respirasinya, nanti kalian juga bisa amati sendiri. Apakah darah itu jantungnya itu terdiri dari berapa bagian dan bagaimana sistem beredarnya. Itu untuk sistem sirkulasi dan respirasi. Untuk sistem reproduksi ini sudah berbeda sekali dengan kelas-kelas sebelumnya, karena di mamalia itu ada organ reproduksi bagian luar. Artinya di sini tidak usah ketika Anda mengidentifikasi ini jantan atau betina biasanya harus melalui pembedahan, tetapi di sini organ reproduksi bagian luar itu sudah bisa terlihat. Misalkan mamalia jantan, dia jelas sekali penis dan skrotumnya itu bisa terlihat. Dan untuk mamalia betina itu ada bibir besar atau yang disebut labium mayor, labium minor, dan klitoris itu juga terlihat dari luar. Untuk struktur otaknya atau nervosum itu sama seperti kelas sebelumnya, hanya saja di sini strukturnya atau bagiannya itu lebih besar dan lekukan-lekukannya itu lebih banyak dibandingkan dengan kelas-kelas sebelumnya. Mungkin itu saja
pengantar saya tentang mamalia. Silahkan pahami, perhatikan setiap videonya. Ketika Anda kesulitan, Anda langsung bisa bandingkan dengan buku teori ataupun buku panduan praktikum. Itu semuanya akan ada. Silahkan nanti dibikin laporannya per kelompok dan nanti kita akan presentasikan bersama-sama. Ya, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Mudah